Siapa yang tidak kenal dengan olahraga yang satu ini? Ya, sepatu roda. Olahraga ini ditemukan pada abad ke-17 dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1960-an. Hingga kini, olahraga yang satu ini tidak pernah sepi peminat. Bahkan digemari dari berbagai kalangan dan usia. Pemirsa, olahraga sepatu roda adalah salah satu aktivitas populer pada tahun 90-an. Namun kini, olahraga ini kembali populer terutama di masa pandemi. Nah, pada kali ini saya akan mengajak Anda untuk bernostalgia dengan olahraga sepatu roda. Nah, siapa tahu Anda jadi tertarik untuk menekuni olahraga yang satu ini. Wah, seperti apa ya pemirsa? Yuk, ikuti saya. Kali ini saya berkunjung ke salah satu klub olahraga sepatu roda di kota Medan, yaitu Medan Inline Skate. Kebetulan sekali komunitas ini sedang ada jadwal latihan di lapangan sepatu roda yang ada di Taman Cadika Medan. Jadi saya pun langsung mendatangi salah seorang pelatihnya. Saya penasaran dan mau mengulik-ngulik sedikit kira-kira bagaimana antusiasme dan minat masyarakat, khususnya warga kota Medan terhadap olahraga yang satu ini. Oke Coach, nah kita boleh tahu nih kira-kira mengapa olahraga sepatu roda ini kembali hype nih di masa-masa pandemi ini Coach? Mungkin faktor pandemi, kegiatan anak-anak yang di rumah bosen, jadi mencari kesibukan di luar, ya berolahraga, salah satunya olahraga sepatu roda. Kira-kira seberapa besar nih penambahan jumlah peminat sepatu roda di masa pandemi? Oke, penambahannya itu sangat signifikan ya Kak. Dari kan kami latihan setiap minggunya. Nah, dalam setiap minggu itu ada 2 orang anak yang ikut untuk bergabung di klub MIS. Bahkan bisa sampai 5 orang yang ikutan digabung di klub di sini Kak. Pemirsa, saya pun tertarik main sepatu roda nih. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai olahraga, termasuk olahraga sepatu roda, kita harus melakukan pemanasan yang baik dan benar dulu ya. Tujuannya tentu saja agar kita tidak mengalami cedera. Setelah itu, baru deh kita mengenakan sepatu roda dan perlengkapan lainnya. Nah, sebelum memakai sepatu roda, saya sudah memakai kaos kaki terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghindari lecet pada kaki saya saat berlatih sepatu roda. Ini dia sepatu roda yang mau saya pakai berjenis inline pemirsa. Dalam mengenakan sepatu roda, kita harus memasang sepatu roda dengan erat. Karena jika longgar, maka kita akan kesulitan untuk berdiri. Nah, selain sepatu roda, saya juga mengenakan helm untuk melindungi kepala saya. Nah, pemirsa, setelah saya melakukan pemanasan dan juga mengenakan atribut dari olahraga sepatu roda, kini saya siap untuk belajar sepatu roda. Nah, pemirsa, saat ini di samping saya sudah ada Coach Heru Suganda, pelatih di Medan Inline Skate yang akan mengajari saya untuk melakukan olahraga sepatu roda ini, pemirsa. Nah, sebelum kita memulai olahraga ini, tentu saya pengen tanya-tanya sedikit ya sama Coach ya, kira-kira apa sih teknik yang perlu dikuasai oleh pemula nih dalam melakukan olahraga sepatu roda, Coach? Oke, untuk kategori pemula itu ada 3 teknik caranya, yaitu pertama berdiri, kedua melangkah, dan ketiga itu untuk berjalan. Cara berdiri di atas sepatu roda lumayan mudah. Pertama, berlutut dan tempelkan kedua telapak tangan kita di atas lantai. Kemudian, jejakkan satu telapak kaki kita ke depan. Jejakkan kaki kita satu lagi. Kemudian lepaskan tangan kita dari permukaan lantai lalu berdiri. Cukup mudah bukan? Selanjutnya, kita tinggal belajar untuk melangkah. Cara melangkahnya, buka kaki kita selebar bahu, kemudian tekuk kedua lutut kita sambil memeganginya dengan kedua tangan. Lalu, angkat dan jejakkan kaki kita ke depan secara bergantian.
Untuk pemula, Coach Heru menyarankan saya untuk berlatih melangkah di atas permukaan yang tidak begitu licin seperti rumput, agar sepatu roda saya tidak mudah meluncur kemana-mana. Terakhir, cara berjalan. Caranya adalah melangkah dengan cepat, kira-kira 6 langkah, kemudian meluncur. Jujur, ini baru pertama kali saya bermain sepatu roda. Kesan saya, olahraga ini cukup menantang juga, karena harus menjaga keseimbangan sambil melangkah dan meluncur di atas sebaris roda. Namun begitu, ketika kita menguasai tekniknya, olahraga ini bisa menjadi aktivitas seru yang bisa dilakukan di mana saja. Wah, sudah hampir bisa. Wah pemirsa, ternyata belajar olahraga sepatu roda itu gampang-gampang susah juga ya. Nah kali ini saya akan menanyakan kepada coach saya nih kira-kira apa aja tips dan trik bagi pemula seperti saya untuk bisa mahir belajar sepatu roda nih coach. Mudah sih tipsnya, yaitu terus latihan, terus belajar, di rumah juga off skate-nya dilakuin dengan latihan di lapangan juga on skate-nya dibenerin terus. Siap coach, makasih banyak sudah mengajari saya olahraga sepatu roda pada hari ini ya coach. Oke, makasih coach. Sama-sama. Ya. Nah pemirsa, selain juga menyenangkan, olahraga sepatu roda juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah seperti apa ya pemirsa? Yuk ikuti saya. Untuk mengupas apa saja manfaat dari olahraga sepatu roda, saya bertemu dengan Dr. Tari Medianti, dokter spesialis rehabilitasi medik di salah satu tempat praktiknya di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Ini saya mau tahu nih dokter, kira-kira apa saja manfaat olahraga sepatu roda ini untuk kesehatan kita, terkhususnya ini di masa pandemi seperti ini. Pada saat kita melakukan sepatu roda, itu akan meningkatkan denyut jantung kita, sehingga nanti akan denyut jantung kita itu meningkat secara simultan, akan meningkatkan kebugaran jantung kita. Nah, manfaat yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Seperti kita tahu ya, sepatu roda kalau misalnya kita nggak punya keseimbangan pasti jatuh. Yang ketiga itu adalah penguatan otot. Yang paling utama dalam bermain sepatu roda, penguatan otot yang terjadi adalah penguatan otot tungkai bawah. Yang terakhir bisa juga untuk membakar kalori, ya. Jadi ya sama seperti latihan aerobik lainnya, jika dilakukan rutin dengan kurun waktu yang tertentu yang cukup di atas 30 menit biasanya, kalori itu akan terbakar sekitar 10 kalori per menit. Wah pemirsa, ternyata olahraga sepatu roda selain menyenangkan juga menyehatkan bagi tubuh. Nah bagi Anda pemirsa yang ingin berolahraga di masa pandemi, Anda bisa mencoba olahraga yang satu ini. Dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan ya pemirsa.